Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, yang jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tersurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mulia yang telah Allah perjalankan dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Ya, berkat beliaulah kita mengenal Islam hingga hari ini. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Kamaya senang banget bisa ketemu sama Sister Solihah di sini di Kremes 42. Ya, walaupun kita masih dalam keadaan online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Kamaya mau sedikit sharing tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena sebenarnya sering banget sih ya kita ngedengar kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya sebatas perintah sholatnya saja, tanpa kita mengetahui latar belakang kenapa sih Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Nah, hari ini Kamaya akan sedikit sharing tentang Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Isra sendiri itu berarti perjalanan seorang hamba, yang diambil dari ayat Al-Quran, Subhanallazi asra bi abdih, ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang tentunya ini perjalanan bukan perjalanan biasa, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dilakukan di malam hari. Kenapa sih di malam hari gitu kan? Kenapa nggak di pagi gitu kan, ya, siang gitu ya? Kenapa? Ya, kita tahulah gitu ya bahwa malam itu kan suasananya sunyi gitu ya, tenang, waktu yang tepat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, waktu yang tepat untuk kita melakukan hal-hal yang lebih bernilai gitu ya. Nah, makanya kenapa sholat tahajud itu diperintahkan di malam hari, karena lebih bernilai. Kemudian baca Quran di malam hari pun itu lebih bernilai. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, perjalanan malam ini itu mengartikan itu semua. Ya, jadi ternyata bukan hanya itu, perjalanan malam ini disesuaikan dengan kondisi Rasulullah SAW pada saat itu. Kenapa? Karena kondisi Rasulullah SAW pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Nah, seolah-olah kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW ini menandakan kegelapan. Jadi sebelum Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah dalam keadaan yang sedih mendalam, gitu kan ya. Kenapa sedih mendalam? Dengan diwafatkannya dua orang yang sangat berpengaruh untuk beliau, yaitu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib Allah wafatkan gitu kan ya. Kita tahulah bahwa Abu Thalib ini pamannya Rasulullah SAW yang selalu mensupport beliau, yang selalu mendukung beliau, yang selalu ada untuk beliau, yang selalu memberikan apapun yang Rasulullah SAW butuhkan dalam dakwahnya. Namun pada saat itu Allah wafatkan. Nah, setelah Abu Thalib gitu ya, Allah mewafatkan istrinya, yaitu Khadijah gitu kan ya. Ya, kita tahu juga bahwa Khadijah istri yang sangat luar biasa, yang selalu mensupport, yang selalu mendukung beliau, yang selalu memberikan dukungan dari mulai harta, tenaga gitu kan ya, bahkan harta gitu ya. Ketika Rasulullah pada waktu itu menerima wahyu pertama, Rasulullah dalam keadaan menggigil. Ingat ya, di situ istri Rasulullah Khadijah menenangkan beliau gitu kan ya, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa 50% dari kegalauan beliau itu hilang setelah melihat Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW.
Ini sangat menyedihkan untuk Rasulullah gitu kan ya, karena kejadian yang sama gitu kan ya terjadi di waktu yang sama. Makanya sering kita dengar dengan tahun-tahun kesedihan. Ya, inilah tahun-tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak sekali musibah yang terjadi di waktu yang sama. Nah, karena Rasulullah sudah kehilangan Abu Thalib, Rasulullah kehilangan istrinya gitu kan ya, Rasulullah membutuhkan dukungan dari manusia lain gitu kan ya, dari orang lain. Nah, pada saat itu Rasulullah mendengar kabar bahwa penduduk Thaqif gitu kan ya di Thaif itu ingin membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya, ingin membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa penduduk Thaif ingin membantu beliau, ingin membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Rasulullah saat itu sangat senang gitu ya, sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang Thaif gitu. Maka segeralah pada saat itu Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Thaif dengan berjalan kaki. Namun apalah daya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Thaif, Rasulullah malah disambut dengan lemparan batu oleh penduduk Thaif sampai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Nah, di kondisi seperti itu Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan segala kekuranganku dalam mendakwahkan manusia, dengan segala kelemahanku dalam berdakwah gitu ya, mana lagi aku harus pergi gitu kan, ataukah aku harus pergi ke musuh gitu kan ya, ataukah ke orang-orang yang ingin menyelakakanku gitu, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi sedih itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra, dengan perjalanan. Maka ayat ini, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam traveling ya, dalam bentuk travelingnya itu perjalanan malam. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman pernah gak sih berpikir gitu kan ya, atau bertanya kenapa sih mampir dulu gitu ke Masjidil Aqsa, kenapa nggak langsung ke Sidratul Muntaha ketemu Allah? Nah, ternyata di sini Allah ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Baitul Maqdis, melihat kondisi Masjidil Aqsa, yang dimana kondisinya itu sama seperti yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam kesulitan, dalam dijajah, butuh pertolongan, butuh dibantu ya, butuh dibebaskan gitu. Nah, kenapa sih Masjidil Aqsa itu harus dibebaskan? Nah, nanti temukan jawabannya di sesi berikutnya ya. Kalau dari Kamaya mungkin cukup sekian gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.